buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, sore, malam buat teman-teman yang ada di studio TVRI. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Buat pemirsa TVRI yang ada di rumah, yang nonton di YouTube ataupun nonton di TV, kita kembali lagi di Kombut, salah ya? Stand Up Comedy Open Mic TVRI. Maaf saya grogi, minta tolong Kak Esti, Kak Al, grogi Kak. Tapi saya mungkin host Kombut. Kenal toh? Kenal semua? Kenal toh? Host profesional ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rizky. Saya bersama teman-teman dari Stand Up Indo Ambon hari ini akan menggetarkan gedung TVRI dengan gelak tawa. Om tolong gedung baru di luar tolong dijaga ya, karena akan runtuh setelah ini, setelah mendengar tertawa-tertawa dari kita semua. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau sapa-sapa dulu nih. Ini dari mana semua nih? Oh dari tadi, waduh lucu sekali kalian. Wah aku terbahak-bahak mendengar jokes itu. Ini penonton resmi dari pemerintah ini. Teman-teman dari CPNS ya, tepuk tangan dulu. Tema open mic kali ini tuh tentang TikTok. Ya. Tapi sebelum kita mulai masuk ke tema dan teman-teman dari stand up akan tampil. Beta mau apa? Stand up dulu. Tapi beta, sorry nih, beta sebagai host, beta saya ada materi. Maaf ya Kak, saya ada materi. Karena harus sayang dulu, karena kalau sayang nanti materi kita cari sama-sama. Maaf nih, nggak ada materi. Tapi ternyata pengguna TikTok di Indonesia nih paling besar di dunia ya. Tahu nggak penyebabnya apa? Karena tidak ada lapangan pekerjaan. Tapi masalahnya yang kerja juga pas kerja main TikTok gitu. Jadi susah juga. TikTok nih ada dari awal keluar tuh banyak trending gitu tuh. Betul gak sih? Trending yang lagi top kali ini nih itu yang jika tidak hari ini. Beta jangan stand up lah. Beta menyanyi aja. Kayaknya lebih bagus menyanyi kayak. Tahu gak sih? Jika tidak hari ini minggu depan ya tuh. Nyanyi, jangan senyum. Konten itu tuh dipakai buat apa orang yang hidupnya lagi berjuang gitu tuh konten-kontennya tuh. Tapi sebenarnya tahu sih, lagu itu tuh lebih cocok untuk buat orang yang kalau lagi ditagih utang. Jadi kalau misalnya tuh, woi bayar utang. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan ya toh. Karena ada, kau tuh tamang toh, ada YTTA lah. Dia berutang, dia punya utang, pas ditagi, woi mana bayar si utang? Sabar ya, bulan depan beta ada job di sini, beta ada acara di sini, beta ada di kota ini, nanti baru beta kasih. Maksudnya orang kalau ditagi utang bayar, jangan kasih rundown. Ya Teng, betul gak Seng? Terus komen-komenan di TikTok juga aneh gitu. Kayak misalnya ada postingan cewek-cewek cantik begitu tuh. Kayak cewek cantik gitu. Contohnya inilah abang inilah. Oh saya kurang cantik, botak soalnya. Rambut agak panjang sedikit lah, saya paling manis. Kayak misalnya postingan cewek cantik gitu tuh. Pasti ada yang komen. Misalnya cewek cantik di Ambon ya. Pasti ada yang komen. Serius yang begini ada di Ambon. Pernah gak Seng? Dengar gak Seng? Pernah gak Seng? Pernah di komen begitu? Ih so cantik. Pernah gak? Kayak cewek cantik tiba-tiba ada yang komen, serius yang begini ada di Ambon? Maksudnya begini jelek. Saya bangun keluar rumah, lalu lihat nih cewek-cewek udah cantik semua nih, ya kan? Iya. Terus yang ada sih di sini, di luar, di kota. Ada cantik-cantik kok ini. Tepuk tangan dulu buat yang cantik-cantik. Kasihan ya, terpaksa kalau tepuk tangan tuh. Ada juga komenan kalau lihat cewek cantik gitu, oh ini nih tipe yang di chat Senin balas Kamis, iya tuh? Ada tuh? Pernah Kasing? Pernah chat begitu Kasing?
Oh, saya chat dia balas begitu. Balas Kamis. Astaga, ada apa kalian ini? Ini nih tipe yang di chat Senin dibalas Kamis gitu. Iya gak Sing? Iya gak Sing? Sing lanjut nih kalau Sing iyo. Maksudnya begini ya, kalau Sing dibalas ya mungkin introspeksi diri gitu. Atau mungkin cewek lagi di mana nggak ada sinyal gitu tuh. Ya begitulah cowok-cowok aura yang punya NPWP begitu tuh. Dan konten ini nih, konten yang paling sebenarnya beta Sing suka nih, konten PNS non home base. Ya toh? Yang dong dari luar, dong dari Jawa sana terus penempatan Ambon gitu. Kayak dong kaget gitu lihat Ambon gitu. Kayak seolah-olah kayak Ambon nih masih zaman pemburu pengumpul begitu ya. Banyak tuh. Iya kan, ada dari mana aja nih? Paling jauh dari mana? Medan. Wah, siapa dari Medan? Oh, abang. Tapi masih, ada yang kakak ini. Iya kan, mereka seolah-olah tuh kayak baru lihat Ambon begitu ya. Maksudnya kalau kau datang di Ambon turun bandara itu ada juga orang tawar mobil gitu. Kakak mari kota-kota, sing ada pas sampai turun bandara langsung orang, hubah, hubah. Gagabu gagabah. Kayak ada, ngobrol kita biasa. Enggak waktu ini teori Big Bang tahu? Itu waktu nebula berbenturan itu Ambon ada juga. Sing Jawa doang gitu. Ada yang komen begini kayak ada yang konten yang kayak dia sedih sekali mau pindah Ambon tuh, tahu dia dari mana? Makassar. Ya Allah, ngapa Mices? Nah dekat Ji juga. Nah ada Ji juga orang Makassar di sini tahu gak? Ya kembali lagi di TVRI Rekang. Kayak seolah-olah Makassar jauh gitu ya. Biasa aja Ambon ya kita. Nanti PNS nih, kalian gajian tuh dapat duit bukan dikasih rempah-rempah. Uang juga di sini. Jadi Ambon tuh ya kayak begini aja. Bagus kasih Ambon. Yang dari luar mana? Yang dari luar boleh angkat tangan. Bagus kasih Ambon. Bagus. Apa bang? Sampahnya masih berserakan. Wah parah. Wah parah. Wah. Ada juga dia. Segini ternyata harga makanan di Ambon gitu. Dia posting bakso 60.000. Ya, tapi yang diambil telur 2, tahu putih 3. Somai 2 ya iya ini bukan mahal, Anda lapar itu, bukan Ambon yang mahal. Dan trending yang terakhir nih yang baru-baru ini lagi tentang outfit check, tahu tuh? Oke, gitu. Bener-bener gitu. Tahu tak? Main TikTok nggak sih? Outfit check gitu. Sebenarnya bagus konten itu supaya kotong jadi referensi buat bergaya begitu toh. Ya kita tahu yang trending saat ini apa nih, ya toh? Tapi yang dong sing sadar masalahnya, sing sama outfit itu cocok di orang dan kondisi cuaca gitu. Ngerti sing? Ya tak? Kayak ada di Ambon rapper. Dia manggung dimanapun selalu outfitnya tuh pakai kaos, hoodie, sama jaket. Kebayang tau panasnya tau? Iya kan? Ini kayaknya tiap manggung meriang kayaknya dia. Maksudnya rekomendasi gaya rappernya siapa? Kanye West, Jay-Z. Itu di Amerika dingin, ini si Rimau. Panas bos. Polusi angkot. Iya toh? Coba tanya dia, kenapa tiap manggung pakai hijau panas itu toh? Dia bilang, kenapa sih baju kaos saja? Dia bilang kata, saya abang beta suka pakai sweater toh. Oh beta ada ide, saya pakai baju saja tapi tulisan I love sweater gitu. Itu lebih bagus kayaknya. Terus ada lagi outfitnya orang. Ini yang sulama sih sebenarnya kayak dia ke kondangan gitu toh. Pakai baju batik, celana kain, sepatu futsal, ya toh? Itu kayaknya udah lama ya, udah. Beta pernah bilang dia, jangan kayak begitu. Kalau kondangan pakai baju batik, celana kain, sepatu pantopel lah atau Vans atau masih cocok. Oh iyo, thank you kawan. Oke. Pas ada acara nikahan, dia datang. Baju batik, celana kain, sepatu pantofel, keren. Tapi bawa gawang. Beta tahu saya suka futsal tapi berlebihan kawan. Lebih pakai sepatu futsal sudah sih apa-apa. Bawa gawang. Hakim garisnya ada di belakang di mobil. Saya yang turun. Dia masih tunggu kode.
Terus gaya baru lagi yang biasa gantung kunci di sini tuh. Sorry ya, yang sombong ada kunci mobil tapi nggak sombong. PNS baru belum punya pasti. Punya juga punya bapak tuh. Ini juga punya bapak sih. Gantung kunci di sini tuh. Keren gitu tuh. Tapi kemarin ada yang pakai gantung kunci sini, cuma kunci jawaban. Orang-orang yang ujian, abang nomor 10 berapa? Nomor 10 AKB ya gitu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Kayaknya waktunya ya kita panggil teman saya yang pertama namanya Field Maswekan. Dia ini seorang komika yang multi talenta. Dia selain komika, dia rapper juga. Dia beatmaker. Dia kameramen bisa. Rias pengantin bisa. Terakhir kalau ada mau ganti freon dia bisa om. Banyak multi talenta dia. Dan dia ini salah satu komika yang komika di Ambon ya, yang sudah tampil di mana-mana. Dia tampil di Namlea, di Buru, di Masohi, di Piru. Dia tampil stand up di situ. Meskipun nama daerahnya lebih cocok ke perjalanan dinas ya. Ya, oke, langsung saja kita panggilkan teman saya Field Maswekan. Terkadang perdamaian di dunia ini seng butuh PBB, tapi butuh TVRI. Tahu kenapa? Karena TVRI pemersatu bangsa. Itu salah satu contoh materi menjilat, teman-teman. Oke, jadi tema di kali ini adalah TikTok ya, teman-teman. Di sini pasti ada yang main TikTok ya, semua ya. Bahkan sebagian besar kita main TikTok ya. Berbeda dengan beta punya teman yang tadi sebelumnya. Jujur teman-teman, beta jarang tuh main TikTok. Bahkan beta jarang tuh upload konten di TikTok. Kenapa? Karena beta takut. Kalau nanti beta sakit, seng masuk rumah sakit, tapi masuk FYP. Terus pakai sound TikTok. Ya Allah, pasrahkan diriku kepada Engkau, penguasa langit dan bumi. Nyang 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 nyang. Nyang 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 nyang. Nyang 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 nyang. Ini parah nih, ini parah. Tapi karena beta mama suka kirim tautan video dari TikTok ke beta WhatsApp. Pasti relate ya teman-teman. Otomatis kalau beta klik, ya masuk ke TikTok. Sing apa-apa. Yang jadi masalah adalah video yang beta mama kirim. Beta mama kirim video yang lulus PNS dan P3K. Beta bilang, mama beta tahu, beta sadar, beta sing lulus. I am fine, koncana, tinggi gitu. Tapi kalau mau sindir beta, saya usah lewat video. Kan bisa voice note. Tapi bunyi voice note-nya, ya Allah, kupasrahkan aku kepada Engkau, penguasa langit dan bumi. Nya. Yang lebih bikin beta jengkel teman-teman, pas beta mama kirim video itu untuk kasih caption di videonya. Kok mama lihat Phil pun nama sing ada di deretan yang lulus? Karena beta orangnya sabar, tetap beta balas beta mama. Mama tahu kenapa beta nama sing ada di situ. Karena waktu peserta lain sedang tes di ruangan, sedang sibuk mengerjakan soal, beta sibuk main Zuma. Kan mama tahu dari dulu beta ini orangnya berbakat dan punya jiwa seni yang tinggi. Padahal tuh teman-teman beta tuh bangga loh sebagai seorang stand up komedian. Yang saya bangga ya beta mama. Karena beta mama itu suka membanding-bandingkan beta dengan beta saudara-saudara lain yang sudah sukses. Padahal beta seng pernah tuh banding-bandingkan beta mama dengan mama-mama lain yang sudah sukses.
Beta mama bilang, Phil, si seng malu kah? Si punya saudara-saudara ada yang sudah jadi PNS. Ada yang sudah jadi polisi. Bahkan ada yang sudah jadi dokter. Enak dong. Terus beta bilang, seng malu mah. Untuk langsung balas, percuma si bikin orang dimanapun tertawa. Tapi pulang tetap lapar. Makanya TVRI khusus beta dos 3. Biar beta kasih para beta saudara-saudara yang PNS, polisi dengan dokter tadi. Biar dong merasakan jerih payah seorang stand up komedian yang bisa hidup dari karya. Tapi jujur teman-teman, jujur beta sebagai seorang stand up komedian kadang beta itu rasa iri juga teman-teman. Beta rasa iri karena apa? Karena dulu beta ini punya bakat dan jiwa seni yang tinggi. Beta itu pernah jadi anak-anak dance. Bosan jadi anak dance, beta pindah jadi anak-anak hip hop. Bosan jadi anak hip hop, teman-teman bisa lihat beta sekarang jadi apa? Beban keluarga. Tapi itu sering mengurungkan beta niat untuk stand up, teman-teman. Karena bagi beta stand up itu kayak hobi gitu. Membuat orang tertawa juga katong bahagia begitu, teman-teman. Ya, betul kan? Jadi beta sering gitu, stand up lalu beta upload konten di TikTok gitu. Kadang lihat orang komen tertawa, beta senang gitu, teman-teman. Tapi kadang ada satu tren di TikTok yang bikin beta itu kayak terngiang-ngiang begitu. Katong itu beta rasa katong adalah makhluk-makhluk yang punya evolusi tertinggi dalam bermedia sosial, betul? Katong sudah melewati banyak fase. Fase joget-joget random. Fase lip sync sing jelas. Sekarang katong tahu, teman-teman tahu katong berada di fase mana? Raul and Angeli. Teman-teman, true story, beta lagi makan di beta meja makan, tiba-tiba beta scroll TikTok, ada itu konten Raul and Angeli. Sambil makan ini, seng-seng aja beta piring jatuh. Terngiang-ngiang, tumpah nasiku. Dimakan kucing. Ingin ku berkata, kucing-kucing gak lucu. Tapi jujur teman-teman, kadang TikTok itu bikin terngiang-ngiang. Pernah ada satu tren lagi di TikTok yang kayak tadi beta teman Iki itu jelaskan, kayak orang pendatang gitu dari luar datang ke Ambon. Dia sudah mengeksplor Ambon bahkan lebih dari ketong gitu. Iya. Ada yang dia eksplor gitu, pariwisata, terus kulinernya. Sebagai putra asli daerah beta iri dong. Masa dia uang ada sing ada. Ya. Dia upload konten di TikTok itu beta suapin, nak siapa. Apa pokoknya hotel-hotel di kota Ambon gitu. Yang jadi masalah adalah yang komentar dia, yaitu orang-orang Ambon. Ada yang komentar, kakak su coba makan soto di samping amplas. Beta scroll lagi, kakak sudah coba makan bakso di muka MCM. Bahkan yang paling tragis teman-teman, ada yang komentar, kakak su coba makan beta. Nah ini beta yang komentar, beta. Orang-orang Ambon tuh kadang komentar tuh bikin ketemu kesal begitu. Tren media sosial ini bukan dampak para berita saja gitu, tapi para berita cewek. Beta sudah ada cewek kakak jadi cewek cantik, saya berharap lebih. Beta cewek itu kemarin mengeluh gara-gara dia pinggang sakit. Dia pinggang sakit begitu. Terus beta tanya, sayang pinggang sakit kenapa? Terus dia balas, saya pakai tanya lah. Beta ini ada baju saya pakai 3 loyang. Beta bilang apa? Bukannya sih baju 3 menit goyang TikTok 3 jam. Bagaimana sih pinggang sing patah? Langsung beta sarankan, sayang mulai sekarang si hapus aplikasi TikTok dari si HP. Dia bilang what?
Goyang TikTok is my dream, mas. My dream, not hair. It's the fucking goyang TikTok. Tapi itu karena di timur sana namanya layangan putus, betul? Kalau di Ambon, kabel putus. Dan ini jadi berdampak pada beta begitu, teman-teman. Dan terakhir, teman-teman, beta kayak TikTok sudah membuat katong kayak mengkonsumsi konten-konten yang instan begitu. Katong punya pemikiran satu arah begitu, teman-teman. Jujur ini kadang beta main TikTok beta membuang-buang waktu. Iya, teman-teman tahu JMP? Jujur teman-teman, waktu beta lewat JMP itu, kadang orang tuh pacaran saja dong konten begitu. Beta risih begitu, ada yang konten di TikTok gitu, pacaran. Kadang lewat JMP itu kan angin kencang ya teman-teman. Jembatan goyang. Iya, beta lihat orang pacaran, beta iman goyang. Terpaksa beta buka TikTok, beta yang goyang. Sekian dari beta Phil, terima kasih.